Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan belajar mengajar ini diberkahi dan dapat manfaat dari apa yang akan kita pelajari. Perkenalkan, saya Haji Srianto, mahasiswa PPL YN Pontianak 2020. Di sini saya akan sedikit memberi pengajaran atau mengajar kalian sebagai guru mapel atau mata pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memasuki materi, maka mari kita berdoa di dalam hati. Semoga kalian dapat berkahnya dengan belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima akhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Boleh yang telah lihat video ini boleh diikut doanya tadi. Insyaallah ilmunya berkah kalau kita doanya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kita akan memasuki materi, yakni materi tentang fil mustashfa, rumah sakit. Jadi tema besar kita itu tentang rumah sakit. Namun ada beberapa bagian yang akan saya bahas di sini. Pertama tentang fil bait. Yang kedua tentang fil maktabah al-istiqbal. Yang ketiga fi khurfatit tabib. Yang pertama, fil bait itu ada dua percakapan oleh Walid dan Muhammad. Walid dan Muhammad ini dua beranak, ayah dan anak. Jadi simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Baiklah, kita mulai pelajaran ini. Fil mustashfa, di rumah sakit. Fil bait, di rumah. Al-walid, ayah, seorang ayah. Limadza khibta anil amal, mengapa kamu tidak bekerja? Muhammad, sang anak menjawab, ista'dzantu minal amal, saya telah izin dari kerja. Li'anni ash'uru birtifa'i darajatil hararati wassudda'i, dikarenakan saya merasakan badan saya demam yang sangat panas, badan saya merasakan kedinginan atau panas yang sangat naik, wasudda, dan pusing kepala, dan kepala yang pusing. Dan ayah menjawab, al-walid, syafakallahu ajilan, syafakallahul ajilan, semoga Allah segera menyembuhkanmu. Da'ni kiyasa hararatika bimikiyasil hararah, biarkan aku memeriksa, kata sang ayah itu, biarkan aku memeriksa tinggi badanmu, atau biarkan aku memeriksa tinggi panasmu. Tuh. Bimikiyasil hararah, dengan pengukur panas. La haula wala quwata illa billah. Sang ayah terkejut karena demamnya itu sangat tinggi. Tiada daya dan upaya, hanya kekuatan Allah lah. Takun darajatul hararatika fi arba'ina darajatil celcius, panasnya 40 derajat Celcius. Maka sang ayah itu terkejut. Wala budda an tathhaba ila al-mustashfa wa sa'urafikuka ilaihi al-an. Dan hendaklah kamu, sang ayah ini nyuruh, kamu harus pergi ke rumah sakit.
wa sa'urafikuka ilaihil an, dan saya akan menemanimu menghadap, atau saya akan menemanimu ke rumah sakit sekarang, rumah sakit sekarang maksudnya. Wa tabibu sayafhasuka hatta ta'rifa ay maradin yusibuka. Wa tabibu sayafhasuka hatta ta'rif, dan dokter akan memeriksamu sehingga dokter itu tahu apa penyakitmu. Ay maradin yusibuka, apa penyebab kau sakit gitu. Dan Muhammad atau sang anak menjawab, Hasanan, hayya nadhhab ilal mustashfa ajalan. Hasanan, baiklah, hayya nadhhab, kita pergi ke rumah sakit sekarang. Ajilan, ajilan itu segera gitu. Tadi kan ada yang syafaqallahul ajilan, yang tadi itu ajilan, dan di sini juga ada lagi, diulang lagi, ilal mustashfa ajilan. Jadi ajilan itu artinya segera. Dapat dipahami? Baik, lanjut kepada materi yang kedua, yaitu fil maktabil istiqbal, di ruang pengawas, atau sebelum kita masuk ke ruang atau ke kamar dokter, maka di depan itu ada penjaganya. Jadi di situ dinamakan fil maktabatil istiqbal, di ruang tunggu, bisa dikatakan seperti itu. Dan di ruang tunggu itu atau fi maktabil istiqbal, di situ juga ada dua percakapan, muwadzaful mustashfa dengan Muhammad. Siapa itu? Apa itu muwadzaful mustashfa? Muwadzaful mustashfa itu pengawas rumah sakit atau petugas rumah sakit. Muhammad itu tadi yang sakit itu. Jadi simak baik-baik. Muwadzaful mustashfa, ahlan wa sahlan ya sayyidi, ay khidmah, selamat datang wahai tuan, apakah apa yang bisa saya bantu? Ahlan wa sahlan di sini diartikan dengan selamat datang. Ya sayyidi, sayyidi itu bisa dibilang kalau di tempat di Indonesia ataupun di Pontianak ini kita bisa bilang bapak atau tuan, atau ya itu penghormatan dari orang Arab. Itu panggilan sayyidi itu penghormatan dari orang Arab. Ay khidmah, apa yang bisa saya bantu? Muhammad menjawab, ahlan bik, uridu an uqabila tabib, selamat datang juga, saya ingin bertemu dengan dokter, kata Muhammad. Dan muwadzaful mustashfa menjawab, hal ladaikal mau'id, apakah engkau sudah punya janji? Maksudnya itu apakah dia atau Muhammad itu sudah punya janji dengan dokter? Muhammad menjawab, la ma indi mau'idun, tidak, saya tidak memiliki janji. Hadza awwalu marratin ahduru fi hadzal mustashfa, dan ini baru pertama kalinya saya datang di rumah sakit ini. Muwadzaful mustashfa menjawab, ay khidmati ya sayyidi, lantas apa yang bisa saya bantu wahai tuanku? Kata muwadzaf mustashfa. Lalu Muhammad menjawab, ash'uru birtifa'i darajatil hararah. Ini yang tadi itu ada birtifa'i darajatil hararah, di sini diulang lagi. Ash'uru birtifa'i darajatil hararah, saya merasakan, tadi kan sang ayah yang nanya, dia menjawab. Sekarang sang petugas rumah sakit menanyakan, lalu Muhammad menjawab, ash'uru birtifa'i darajatil hararah, saya merasakan panas yang tinggi, kata dia kan. Wa ash'uru bil alamin fil khuluq walam ashtahi fil akal mundu yaumil khamis. Wa ash'uru, dan saya merasakan bi alamin, rasa sakit, fil khuluq, di tenggorokan,
walam ashtahi fil akal, dan saya tidak enak. Yes, ashtahi itu tidak enak, bisa diartikan tidak enak. Fil akal, dalam saya tidak enak makannya gitu, bisa dibilang gitu. Mundu yaumil khamis, sejak hari Kamis. Lalu sang petugas rumah sakit menjawab, maudiful mustashfa ansahuka antuqabila tabib bitakhassusis. Ansahuka antuqabilu tabib mutakhasis. Jadi sang petugas itu memberi nasihat, ansahuka, saya akan menasihatimu untuk supaya agar menemui dokter khusus atau dokter spesialis bilhanjara, dokter khusus tenggorokan. Jadi at-tabibu mutakhassisa bilhanjara. Jadi di situ artinya dokter spesialis tenggorokan. Wali anna hadha awwalu hudurika fi hadhil mustashfa. Wali anna hadha awwalu, dan dikarenakan kamu baru pertama kali datang fi hadzal mustashfa, di rumah sakit ini, alaika an ta'riful ijra'atu lil fahs. Alaika, hendaklah kamu an ta'rifu, mengetahui ijra'atu, aturan-aturan lil fahs, pemeriksaan, aturan-aturan pemeriksaan fi litashilika fi amaliyatil fahs, untuk kemudahan dalam pemeriksaan. Maksudnya, sebelum kamu diperiksa atau sebelum kamu masuk ke ruangan dokter, maka kamu harus ikuti aturan-aturan atau tahap-tahap yang ada di rumah sakit ini. Wal ijra'atu allati yajibu an taqumu biha. Wal ijra'atu, dan adapun prosedur-prosedur itu wajib kamu taati atau kamu ikuti, biha, hiya itu ya ini aturan-aturannya gitu, dan aturan-aturannya itu ialah gitu. Yang pertama udkhud ala hadzal jihaz lil khusuli ala raqami qaimatil intidhar. Bisa diartikan udkhud ini artinya tekanlah. Udkhud, tekanlah. Jadi di situ kalian boleh lihat di situ udkhud, tekanlah. Dan di situ tidak ada dijelaskan tekanlah ini, tekanlah itu. Seperti kita ke bank atau ke tempat manapun, atau biasanya kita ada puskesmas atau ada apa, di situ ada tombol antrian. Itu yang dimaksud oleh kitab ini gitu. Udkhud ala hadzal jihaz lil khusuli ala raqami qaimatil intidhar. Tekanlah tombol ini lil khusuli, supaya kamu mendapatkan nomor antrian gitu. Sanian, yang kedua, intazir hatta yad'ukal muwadzaf. Tunggulah sampai petugas memanggilmu. Kan tadi udah ngambil nomor antrian, sekarang tunggu sampai petugas mengambil. Summa idhab ilaihi wakum bitasjili wa mla'il istimra'ati al-matlubati. Kemudian pergilah dan bawa bukti nomor antrian tadi, dan isilah formulir yang sudah dipinta gitu. Wa akhiran, dan yang terakhir, idhab ila khurfatit tabib. Pergilah ke ruang dokter atau kamar dokter. Sawfa tad'ukal mumarridah hunak. Dan kamu akan diperiksa di kamar sakit itu. Dan yang terakhir di sini, fi ghurfatit tabib. Kan tadi udah ada tahapannya. Pertama tahapan yang sakit dengan orang tuanya, dan yang kedua
yang sakit dengan petugas rumah sakitnya sebelum masuk ke kamar dokter. Sekarang fi ghurfatit tabib. Nah, sekarang baru masuk ke ruang dokter. Dia sudah masuk ke ruang dokter nih, sudah masuk ke kamar dokter. Fi ghurfatit tabib, di ruang dokter atau di kamar dokter. Dan di kamar dokter ini juga ada dua percakapan. Pertama itu dokter, yang kedua itu si Muhammad yang sakit ini. Dengar baik-baik. At-tabib bima tas'ur ya sayyidi. Apa yang kau rasakan wahai tuan? Muhammad menjawab, Ash'uru bi syiddatil hararati wasudda'i mundu yaumil khamis. Saya merasakan demam yang tinggi atau panas yang tinggi dan kepala saya pusing sejak hari Kamis. At-tabib, dokter menjawab, hal tash'uru bi syai'in akhar? Apakah ada yang kau rasakan selain pusing dan demam itu? Kata dokter. Lalu Muhammad menjawab, na'am ash'uru bi alamin fi sadri. Muhammad menjawab, ya, saya merasakan sakit di dada. At-tabib, dan dokter bertanya kembali, tafaddal istarih ala sariri li'afhasaka. Silakan. Dokter itu untuk nyuruh dia untuk ya baring tempat. Biasa kan di kamar dokter itu ada tempat untuk dia diperiksa. Silakan baring, istirahatlah dulu, ala sarir li'afhasaka. Duduklah di atas sarir, di atas ranjang ini, maka saya akan memeriksamu. Lalu Muhammad menjawab, kaifa hali ya tabib? Bagaimana keadaanku wahai dokter? Lalu dokter menjawab, ma ladaika mushkilah fi taqnid dam. Sebenarnya kamu tidak ada apa-apa di tekanan darah, katanya kan. Sebenarnya kamu tidak ada apa-apa di tekanan darah. Iftah famaka min fadlik tayyib. Iftah famaka min fadlik. Lalu sang dokter meminta untuk iftah famaka, bukalah mulutmu, min fadlik, tolong buka mulutmu, ya seperti itu. Lalu Muhammad menjawab, tayyib, baiklah. At-tabib, hal tash'uru bi alamin fi halakik. Hal tash'uru, apakah apa yang kau rasakan bi alamin fi halak, di tenggorokan itu? Jadi dokter itu nanya, apa yang kau rasakan di tenggorokanmu itu? Jadi kan dokter itu nanya gitu. Muhammad menjawab, na'am ya tabib. Jadi dokter tadi itu nanya kan, apakah di tenggorokanmu itu sakit gitu katanya, atau ada yang janggal gitu kan. Lalu Muhammad jawab, na'am ya tabib, ya wahai dokter, kata Muhammad. At-tabib, ra'aitu iltihaba dakhilil halki. Kata dokter tuh, saya melihat kejanggalan di tenggorokanmu. Ya mungkin amandel kali ya. Kan biasa amandel itu tetap di sini ya. Wasa'u'tika wasfat tabib, dan saya akan memberimu resep dokter. Wala budda an tadhhaba ila saydaliyah li syira'id dawa, dan hendaklah kamu pergi ke apotik untuk menebus obat ini gitu. Muhammad, syukran ya tabib. Terima kasih wahai guru, wahai dokter. Wa madza af'al ba'da zalik. Dan setelah saya, artinya gitu bah, setelah saya ke apotik itu apa yang hendak saya buat itu. Tapi di sini bisa diartikan wa madza af'al ba'da zalik, dan setelah itu apa yang harus saya lakukan. Lalu dokter menjawab, wali sur'ati syafa'ika alaika an tuaddi nasihati ya sayyidi. Wali sur'atin, apabila engkau hendak ingin cepat sembuh atau menginginkan cepat sembuh, maka kamu harus mengikuti nasihatku wahai tuan, katanya. Awalan, yang pertama, tanawalud dawa ala waqtiha.
Ini pesan dokter ya. Minumlah obat tepat pada waktunya. Wasanian, yang kedua, la takun mut'iban. Jangan terlalu capek. Jadi jangan terlalu capek, itu pesan dokter. Yang ketiga, wasalitan, yang ketiga, la tashrabud dukhan marratan ukhra di anna syarbud dukhan ra'su kullid da'. La tashrabud dukhan, jangan merokok. Li anna syarbud dukhan, dikarenakan merokok itu ra'su kullid da', sumber daripada penyakit, itu pesan dokter. Wabta'id anil muddakhin, dan hendaklah kamu menjauhi orang-orang perokok. Warabi'an, dan ada pun yang keempat, aksir min akal khadrawat wal fawakih, perbanyaklah makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi khadrawat itu sayur-sayuran, fawakih itu buah-buahan. Lalu Muhammad menjawab, syukran ya tabib, terima kasih wahai dokter. At-tabib menjawab, afwan, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadinya dan untuk kalian umumnya. Jadi ada tugas yang ingin saya berikan kepada kalian. Tugasnya di sini tidak mudah dan tidak susah. Tugasnya di sini mudah saja kok. Jadi kalian cukup membacakan teks ini, tidak perlu mengartikan. Cukup membacakan teks ini. Di sini kan ada tiga judul atau ada tiga ya di film Mustashfa. Di film Mustashfa itu kan satu tema, dan dalam satu tema itu ada 3 judul gitulah, bisa dikatakan 3 judul. Yang pertama fil bait, yang kedua fil maktabil istiqbal, yang ketiga fi ghurfatit tabib. Jadi yang perempuan saya mau yang perempuan tugasnya membaca yang fil maktabil istiqbal. Fil maktabil istiqbal. Yang laki-laki fi ghurfatit tabib. Jadi cukup itu saja tugasnya. Dikumpulkan melalui grup WA-nya masing-masing atau nanti ada arahan dari Bu Aisyahnya. Mungkin nanti itu ya, teksnya ada di foto ya. Ada saya kirim fotonya nanti atau Bu Aisyah yang ngirim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maafkan dengan sepenuh hati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.